Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor perpajakan, di mana penerimaan negara pada kuartal ke-1 ada sedikit penurunan. Apa saja parameter-parameter yang menjadi pemicunya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kementerian Keuangan mencatat setoran pajak mengalami penurunan hingga Maret 2024 dan salah satu pemicunya adalah normalisasi harga komoditas unggulan nasional sehingga memicu setoran pajak terkait dengan komoditas anjlok. Kementerian Keuangan mencatat setoran pajak mengalami penurunan hingga Maret 2024. Salah satu pemicunya ialah normalisasi harga komoditas unggulan nasional sehingga memicu setoran pajak terkait komoditas anjlok. Berdasarkan data APBN kita edisi April 2024, realisasi setoran pajak sampai dengan akhir kuartal 1 2024 sebesar Rp393,9 triliun atau setara dengan 19,8% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.988,9 triliun. Nilai realisasi itu terkoreksi 8,8% dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp431,9 triliun. Koreksi itu selaras dengan penurunan setoran sejumlah jenis pajak utama. Misal saja pajak penghasilan badan atau PPh badan dengan kontribusi 14,5% terhadap total penerimaan pajak ambles 29,8%. Kemudian koreksi signifikan juga dicatatkan oleh pajak pertambahan nilai dalam negeri atau PPNDN. Jenis pajak dengan kontribusi 22,1% terhadap total penerimaan pajak ini turun 23,8% secara tahunan. Sementara itu pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 yang berkontribusi 16% terhadap setoran pajak masih mencatatkan pertumbuhan positif yakni sebesar 25,9%. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, penerimaan pajak kuartal 1 2024 mulai menurun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Fajri Akbar, beliau adalah pengamat pajak dari Cita. Ya, selamat pagi Mas Fajri. Selamat pagi Mas. Ya, salam sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini terkait dengan realisasi penerimaan pajak ya di kuartal 1 tahun ini baru terkumpul sekitar 393,9 triliun atau turun nih 8,8% secara tahunan atau paling tidak mencapai 19,81% dari target APBN. Apa yang bisa Anda review ini Mas Fajri terkait dengan penerimaan negara di kuartal 1? Kinerja kuartal 1 kita ini terkoreksi cukup signifikan ya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang penuh dengan capaian, penerimaan pajak pada kuartal 1 ini kita terkoreksi minus 8,8% dan atau minus 8,2% kalau kita masukkan penerimaan cukai dan pabeanan. Dan kalau kita lihat secara per jenis pajak yang paling besar terkoreksi adalah penerimaan PPh badan yang terkoreksi sampai 29,8%. Diikuti dengan penerimaan PPN yang terkoreksi sampai 23,8%. Akan tetapi saya melihat bahwa koreksi penerimaan pajak ini dia hanya terjadi sementara di kuartal 1 saja dan pada kuartal kedua, ketiga, dan keempat kemungkinan besar dia akan mengalami perbaikan. Dan ini memang akan tetapi pelemahan ini memang harus diwaspadai oleh pemerintah mengingat penerimaan PPh badan dan penerimaan PPN selama ini menjadi penopang utama dari penerimaan perpajakan kita. Kalau ini tidak mengalami perbaikan, dampaknya akan ke defisit anggaran dan ini akan berdampak ke mana-mana gitu. Ya, menarik kalau kita lihat dengan koreksi yang terjadi dari setoran begitu ya, pajak-pajak utama kita tadi PPh yang Anda sampaikan karena kontribusinya 14,5% nih terhadap total penerimaan pajak nasional. Nah, lantas bagaimana? Apa sih yang menjadi pemicunya secara umum gitu kalau kita lihat dari pajak badan ini? Apakah kinerja-kinerja di perusahaan di tanah air begitu banyak yang memang sedang mengalami tekanan kah atau ada hal lain? Nah, untuk menjawab hal ini kita perlu sedikit tahu teknis administrasi pajak. Nah, untuk lapor SPT PPh badan itu kan terakhir di bulan April ya. Jadi angsuran dari PPh badan
itu baru dimulai di bulan Mei. Periodenya itu dimulai di bulan Mei, bukan dimulai di bulan Januari. Yang artinya kinerja penerimaan PPh badan pada kuartal 1 itu merupakan kelanjutan dari kinerja dari tahun lalu, begitu. Jadi pelemahan ini sebetulnya tidak menggambarkan kondisi korporasi yang sekarang, tapi korporasi yang tahun lalu yang ketika mengalami koreksi dari pelemahan harga komoditas. Dan pada tahun lalu memang banyak korporasi-korporasi itu yang mengajukan apa yang disebut dengan dinamisasi turun. Dinamisasi menurun, yaitu permohonan pengurangan PPh badan. Begitu, dan ini sampai berdampak pada kuartal 1 2024. Dan ini dapat dibuktikan kalau kita lihat dari penerimaan pajak secara sektoral. Yang mana secara sektoral yang paling dalam terpukul adalah sektor pertambangan. Yes. Dan untuk sektor manufaktur sendiri yang terpukul itu adalah pengolahan komoditas seperti pengolahan CPO begitu. Oleh karena itu saya melihat bahwasanya untuk kuartal kedua, ketiga, dan keempat saya yakin penerimaan PPh badan itu akan mengalami perbaikan. Oke, itu dia yang menjadi latar belakang kenapa di kuartal 1 ada sedikit penurunan, karena ini memang masih terkait dengan kinerja atau laporan pajak dari tahun 2023 begitu ya. Iya, memang. Nah, kalau kita cermati memang Anda melihat begitu kan, kita tahu windfall komoditi kita sudah berakhir, dalam artian memang harga sudah normalisasi di sana. Kemudian seberapa kuat ini bisa berdampak lagi terkait dengan penerimaan negara, tapi dari tadi pajak badan tadi yang kaitannya dengan sektor pertambangan. Iya, memang kalau kita lihat harga komoditas di tahun 2024 ini sebetulnya sudah termoderasi ya. Tapi kalau misalkan terjadi penurunan kembali terjadi penurunan, kemungkinan besar masih akan ada koreksi terhadap penerimaan PPh badan. Tentu ini bukanlah hal yang kita inginkan, mengingat kontribusi dari penerimaan PPh badan begitu besar bagi penerimaan pajak kita. Kalau ini tidak membaik, boleh dibilang dia akan berdampak pada defisit anggaran kita begitu. Iya, karena itu tadi belum tidak inginkan lah. 14,5% kan lumayan loh kalau kita lihat kontribusinya begitu terhadap penerimaan negara. 14,5% itu dalam kondisi melemah. Setahu saya dia normalnya di atas 20%. Nah potensinya sendiri bagaimana nanti kalau Anda katakan tadi optimis di kuartal kedua ini akan membaik. Apakah ini kan kaitannya berarti dengan korelasi di sepanjang tahun 2024 ini sudah mulai kalau kita bicara mengenai kuartal kedua nanti untuk PPh Semua badan. akan bergantung pada kondisi makro yang ada begitu. Terutama dari harga komoditas yang ada dan juga bagaimana kondisi dari external demand, karena kita tahu bahwasanya ekspor kita itu sampai bulan Maret kalau nggak salah itu masih minus 4 sekian persen. Dan itu akan berdampak pada korporasi-korporasi yang punya pasar di luar negeri. Gitu. Secara administrasi dan secara kebijakan tidak akan ada perubahan, sehingga yang paling berdampak besar adalah dari sektor eksternal, ya ini kondisi ekonomi begitu. Global begitu kaitannya dengan perang berkepanjangan begitu akan menurunkan demand lagi begitu? Tak hanya perang tapi juga isu antara Amerika dengan China, kan ada yang namanya kebijakan friendshoring. Yang mana menyebabkan pabrik-pabrik dari Cina itu beralih ke negara lain seperti India, padahal Cina itu kan ya mitra dagang terbesar Indonesia. Betul. Kalau demand dari Cina berkurang, ya itu akan berdampak ke korporasi di Indonesia dan itu akan berdampak ke penerimaan PPh badan kita begitu. Nah, yang menarik dari PPh badan, kemudian ada juga penurunan ataupun koreksi signifikan yang dialami oleh PPN dalam negeri begitu ya. Nah, ini kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Fajri, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan penurunan penerimaan pajak
di sepanjang kuartal 1 tahun 2024 untuk industri nasional. Ada industri pengolahan, ini minusnya 13,6%. Kemudian perdagangan minus 1,6%, disusul sektor pertambangan yang turun dalam, minus 58,2% untuk penerimaan pajak dari sektor-sektor industri ini. Kemudian kita lihat target penerimaan pajak dari tahun 2023 kita akan bandingkan dengan tahun 2024. 1.869 triliun rupiah di tahun lalu, naiknya 6,4% dibandingkan dengan tahun ini ya. Targetnya 1.989 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Fajri Akbar, pengamat pajak Cita. Baik. Mas Fajri, kita akan lanjutkan kembali kalau dari sisi penerimaan tadi ya, beberapa sektor industri begitu ya. Pengolahan juga minusnya double digit, kemudian perdagangan minus 1,6%. Dan pertambangan tadi yang sempat kita ulas 58,2%. Nah dari sisi ini tadi faktor globalkah yang memang dominan? Ini kalau kita lihat bisa faktor-faktor pemicunya atau triggernya ini Mas. Menurut Anda mana nih yang bisa kita bedah kalau pengolahan apakah kaitannya dengan PPh Badan atau ada kaitannya dengan PPNBM dan lain-lain misalnya, silakan. Iya, untuk pertambangan jelas Ya. Karena untuk pelemahan sektor pertambangan jelas karena adanya moderasi dari harga komoditas dan kemungkinan besar ini terdampak dari pelemahan dari PPh Badan. Oke. Dan begitu pula dengan sektor pengolahan, dia juga berdampak dari pengolahan berdampak dari penurunan dari harga badan. Sedangkan perdagangan kemungkinan besar dia dari pelemahan PPNDN. Karena PPNDN kita secara neto itu dia tumbuh minus atau terkontraksi minus 23,8%. Dan ini yang menyebabkan kontraksi dari sektor perdagangan. Baik, nah berkaca dengan beberapa sektor tadi yang mengalami tekanan begitu, meskipun ada yang lanjutan tahun lalu, kemudian ada yang juga dengan kondisi terkini, bagaimana dengan target pajak tadi sudah dilihat begitu datanya tahun ini kan lebih tinggi ya. Nah apakah akan cukup berat begitu atau bagaimana nih? Ya dengan kondisi awal seperti ini, terkontraksi minus 8,8%, optimisme itu ada, tetapi ya saya akui memang berat. Memang berat. Jadi perlu extra effort yang ekstra gitulah bagi DJP untuk mencapai target penerimaan pajak yang ini. Jadi sepertinya kemungkinan besar DJP dan Kementerian Keuangan akan mengeluarkan salah satu kebijakan dari dalam Undang-Undang HPP yang belum keluar, begitu. Kaitannya dengan apa nih nanti? Apa? Kaitannya dengan apa kalau kita lihat kebijakan yang kemungkinan akan keluar? Ya, untuk kembali lagi untuk meningkatkan penerimaan pajak di tahun ini. Jadi kemungkinan besar ada kebijakan yang dalam kan di Undang-Undang HPP semua ketentuan belum keluar tuh. Masih ada ketentuan yang aturan turunan dan aturan teknisnya tuh belum keluar. Nah, kemungkinan akan dikeluarkan oleh Kemenq pada tahun ini. Salah satu tujuannya adalah untuk mengejar target penerimaan tersebut begitu. Itu dia beberapa data ya ataupun analisis terkait dengan perkembangan dari penerimaan pajak dan beberapa sektor yang mengalami tekanan di kuartal 1 tahun 2024 ini. Nah bicara mengenai PPN dalam negeri tadi kan juga mengalami penurunan begitu. Nah ini kontribusinya 22,1% terhadap total penerimaan pajak. Nah ini bagaimana Anda melihat dari sisi PPN dalam negeri? Ya, PPNDN ini unik. Dia berbeda dengan PPh Badan. Jadi si PPNDN ini lebih menggambarkan kondisi ekonomi yang sekarang. Tapi kalau kita lihat data makro, ini kan kondisi konsumsi kita baik-baik aja gitu. Misalkan kalau kita lihat data IKK, Indeks Keyakinan Konsumen, maupun kalau kita lihat dari Mandiri Spending Index, terlihat bahwa konsumsi kita sebenarnya masih kuat. Betul. Tapi kok penerimaan dalam negeri kita menurun. Nah, ini ada apa nih? Nah, kalau kita lihat secara detail, yang menurun itu adalah penerimaan dalam negeri secara neto. Secara bruto, yang menggambarkan kondisi ekonomi, dia masih tumbuh sebesar 5,8%. Jadi, yang berdampak terhadap penerimaan neto sebetulnya bukan kondisi ekonomi, tapi ada unsur lain, yaitu peningkatan restitusi. Peningkatan restitusi pajak yang kemudian berdampak pada penerimaan dalam negeri
hingga minus 23,8% dari seharusnya dia tumbuh 5,8% gitu. Oke, dan untuk tadi ada restitusi yang dilakukan ini lebih kepada untuk badan perusahaan atau perseorangan sih kalau kita lihat dengan wajib pajak yang kaitannya dengan Ini PPNDN? restitusi PPN lebih ke badan. Oke. Dan Anda melihat bagaimana dengan tadi restitusi ini akhirnya dimanfaatkan untuk apa saja? Apakah memang ada kebutuhan yang dilakukan untuk aksi korporasi kah atau mungkin lebih kepada penguatan modal perseroan begitu misalnya? Jadi memang peningkatan restitusi ini identik dengan peningkatan kebutuhan dana segar dari perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu butuh dana segar, yang dilakukan adalah dengan mencarikan restitusi atau piutang pajak begitu. Nah, kemungkinan besar adalah ini kenapa kok meningkat gitu, tiba-tiba meningkat. Kemungkinan besar ada kaitannya dengan kenaikan cost of fund maupun akses pendanaan dari sektor perbankan. Jadi ketika cost of fund itu meningkat, yang dilakukan oleh korporasi adalah dia mencari sumber pendanaan dari internal. Yaitu salah satunya adalah piutang, dan salah satu jenis piutang adalah piutang pajak. Ini restitusi. Dan ini kemudian berdampak pada penerimaan pajak kita begitu. Itu dia. Lantas apakah ini juga perlu disikapi? Lantas strategi apa juga yang perlu disiapkan oleh pemerintah khususnya dari Ditjen Pajak? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Mas Fajri dan pemirsa. Tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Fajri Akbar. Beliau adalah pengamat pajak dari Cita. Ini kalau kita cermati dengan potensi penerimaan yang tadi ada peluang turun, ternyata masih ada dampak lanjutan dari tahun 2023 terkait dengan PPh badan, kemudian dengan PPNDN ataupun pajak khususnya yang dari dalam negeri ini ada yang memberikan satu sinyal lah begitu terkait dengan kondisi dari dalam negeri yang terjadi di kuartal 1 2024. Nah, bicara mengenai strategi, kira-kira harus melakukan apa lagi nih kalau kita lihat untuk bisa mendorong lagi dari sisi penerimaan? Apakah memang nanti oke lah ini ada yang dampak lanjutan dari tahun 2023, kemudian apakah kita lebih pede lagi atau perlu ada harmonisasi kebijakan lagi? Atau justru ada keluar lagi nih aturan-aturan baru dari sektor perpajakan nih Mas, silakan. Ya, kalau ingin meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek, mau tak mau pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang baru. Ini terbukti di tahun 2022 lalu ketika pemerintah menaikkan tarif PPN atau mengeluarkan kebijakan PPS. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dalam Undang-Undang HPP kemarin, masih ada beberapa ketentuan yang belum dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, salah satunya adalah terkait pajak atas e-commerce. Nah, jadi adalah peluang dari kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun ini. Selain Undang-Undang HPP, pemerintah juga bisa melakukan penurunan ambang batas PKP PPN. Jadi kan untuk wajib bayar PPN itu dia harus pengusaha dengan omset di atas 4,8. Nah, salah satu strateginya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah dapat menurunkan ambang batas PKP PPN tersebut. Bisa 2,2 miliar lah misalkan itu. Itu akan mampu mendorong kinerja penerimaan PPN. Dan yang ketiga adalah dari ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, ketentuan Undang-Undang HPP. Nah, itu dapat dioptimalkan oleh pemerintah seperti misalkan pajak atas natura dan sebagainya begitu. Dan yang terakhir yang bisa dilakukan adalah pasti extra effort yang dilakukan oleh otoritas pajak, ya ini baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Namun kita berharap nih pemerintah lebih fokus pada ekstensifikasi gitu, karena masih banyak menurut saya subjek pajak yang belum masuk ke dalam sistem perpajakan kita gitu. Terutama mereka yang matanya di luar negeri. Betul. Nah, Cortex sistem ini apakah bisa menjadi game changer nantinya? Cortex sistem salah satunya ya. Salah satunya dia akan ada namanya
risk management. Oke. Jadi siapa yang akan diperiksa nanti bukanlah mereka yang sudah patuh, tapi mereka yang beresiko tinggi, termasuk orang-orang yang selama ini belum melapor SPT, begitu kan, untuk WPOP apa namanya, OP non karyawan itu kan masih rendah ya, masih cukup rendah kalau kita bandingkan dengan negara lain. Nah, itu misalkan CRM ini diimplementasikan, mereka yang belum lapor SPT itu akan menjadi sasaran bagi otoritas pajak begitu. Baik. Nah, kalau kita lihat faktor-faktor lain begitu yang bisa mempengaruhi dari penerimaan pajak begitu, adakah misalnya BI rate yang dinaikkan begitu oleh Bank Sentral, kemudian apakah ini juga berdampak terkait dengan kinerja perseroan atau bagaimana? Ya, nah ini yang menarik bahwasanya tak hanya BI rate sebetulnya, tapi saya melihat juga Fed Fund Rate karena korporasi kita punya akses pendanaan dari luar negeri. Dan ketika cost of fund ini meningkat, ketika aksesibilitas pendanaan dari sektor perbankan ini semakin ketat, yang dilakukan oleh korporasi adalah dia melakukan optimalisasi pendanaan dari internal. Salah satunya adalah piutang, dan salah satu jenis piutang adalah piutang pajak, ya, ini restitusi. Nah, inilah yang kemungkinan menyebabkan kenapa PPNBM kita terkoreksi cukup dalam gitu. Oke, berarti faktor-faktor tadi selain juga suku bunga acuan dalam negeri dan juga global begitu ya, ada dampaknya juga ya. Betul. Oke. Nah, bicara mengenai sektor-sektor, kira-kira apa saja yang masih bisa diharapkan untuk menopang penerimaan pajak ke depan? Justru kalau kita lihat secara struktural, kita berharap dari sektor perdagangan dan sektor manufaktur untuk dapat pulih kembali. Karena kuartal 1, 2 sektor ini masih negatif. Padahal kontribusi terbesar dari penerimaan pajak berasal dari 2 sektor ini. Jadi kalau 2 sektor ini tidak bisa pulih, penerimaan pajak kita pun tidak akan pulih begitu. Iya, pajak kalau misalnya dari sisi upaya-upaya yang dilakukan misalnya Kementerian Perindustrian dan lain yang terkorelasi dengan sektor industri, menurut Anda bagaimana? Apakah kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan yang dikeluarkan sudah ya paling tidak pro lah terhadap industri kah atau bagaimana? Ya, memang yang menarik adalah kalau kita lihat bahwa ada kaitan positif antara industrialisasi dengan penerimaan pajak. Jadi kebijakan yang mendukung industri, dia akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak kita. Dan negara-negara yang tax ratio-nya tinggi, itu punya kontribusi sektor manufaktur yang besar. Jadi kalau pemerintah mendorong sektor manufaktur, mendorong adanya industrialisasi, maka secara otomatis kinerja penerimaan pajak kita, tax ratio kita akan meningkat. Oke. Nah, kalau bicara mengenai sektor, kemudian kira-kira upaya-upaya apa saja untuk bisa lagi kita mengejar ya realisasi penerimaan pajak kita begitu? Ya, seperti yang saya bilang bahwasanya mau tidak mau pemerintah harus mengeluarkan kebijakan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam waktu yang singkat. Begitu. Mau nggak mau ada regulasi baru nih. Ya, itu dia, kita tunggu nanti ya. Iya, memang kayaknya sepertinya begitu ya. Ini tarik ulurnya harus pas begitu ya. Gas-remnya juga nih. Kalau kita untuk verifikasi dan densifikasi kemungkinan akan berat. Tapi mau tidak mau sepertinya akan keluar regulasi baru. Entah itu turunan dari Undang-Undang HPPB atau dari ketentuan lain. Dan itu memang harus dilakukan untuk mengejar target penerimaan pajak kita. Baik, kita tunggu saja seperti apa inovasi yang akan ditelurkan oleh pemerintah nih, khususnya Ditjen Pajak ya untuk menokong. Iya, baik, Mas Fajri, terima kasih banyak ini atas analisis yang luar biasa yang sudah Anda berikan begitu ya kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Fajri. Ya. Juga terima kasih, Mas. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya di mana pemerintah kejar realisasi investasi IKN. Market Review segera kembali.